Seorang gadis muda berkulit putih dan cantik dengan pakaian sederhana dan sandal usang berdiri di trotoar kota yang ramai. Wajahnya lembut dan tulus, dibingkai oleh rambut hitam yang terurai, matanya terbelalak karena khawatir. Dia melihat seorang wanita tua dengan kulit keriput, mengenakan selendang pudar dan rok panjang, tergeletak di trotoar. Wanita tua itu tampak sangat penyayang bahkan saat tidak sadarkan diri. Orang-orang berlalu lalang tanpa henti, tetapi gadis itu bergegas untuk membantu, berlutut di sampingnya dan memegang tangannya dengan lembut, meminta bantuan dengan suara gemetar. Gadis muda yang cantik dan berkulit putih itu kini berjuang menggendong wanita tua yang lemah dan keriput di tangannya melewati jalan yang ramai. Wanita tua itu tak sadarkan diri, wajahnya yang penuh kasih tampak damai meskipun kondisinya buruk. Pakaian gadis itu masih sederhana, sandalnya longgar, tetapi tekad membara di matanya saat ia menghentikan taksi. Rambut hitam panjangnya sedikit berantakan karena terburu-buru. Orang-orang memperhatikan, terkejut dengan keberanian dan belas kasihnya. Di dalam lobi rumah sakit modern dengan dinding putih dan pencahayaan lembut, 3 pria tampan dan berpakaian rapi masuk bersama-sama. Setiap pria sopan dan membawa aura kepemimpinan yang kuat. Yang satu mengenakan setelan jas biru tua dengan jam tangan perak dan rambut coklat yang ditata rapi. Yang kedua mengenakan rompi abu-abu gelap di atas kemeja putih dengan rambut hitam legam dan fitur wajah yang tegas. Yang ketiga mengenakan setelan krem dengan syal lembut, rambut coklat muda disisir ke belakang dan ekspresi tenang. Ketiganya terkejut menemukan nenek mereka yang sangat penyayang dan berkulit keriput tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, sementara seorang gadis muda berkulit putih yang cantik dengan pakaian sederhana dan mata lelah duduk di dekatnya, memegang tangan nenek itu di sebuah kamar rumah sakit dengan pencahayaan yang hangat dan bunga-bunga di meja samping, 3 CEO tampan. Masing-masing dengan setelan bergaya khas dan sikap sopan, berdiri di hadapan gadis cantik berkulit putih itu. Dia duduk dengan rendah hati di kursi, pakaiannya masih sederhana, rambut hitam panjangnya terurai lembut di bahunya. CEO pertama dengan lembut berkata, "Biarkan kami membalas kebaikanmu." Sementara yang kedua melangkah maju dan menambahkan, "Jadilah adik perempuan kami." Yang ketiga mengangguk sambil tersenyum, berkata, "Kami akan menjagamu mulai sekarang." Nenek yang keriput dan penuh kasih itu memperhatikan mereka dengan penuh kasih dari tempat tidur, tersenyum hangat pada gadis itu di sebuah rumah keluarga mewah yang dipenuhi perabotan antik dan lampu gantung emas. Wanita tua itu, yang masih berkulit keriput dan tersenyum penuh kasih, kini mengenakan gaun sutra elegan dengan anting mutiara. Ia dengan lembut memegang tangan gadis cantik berkulit putih itu, yang kini mengenakan gaun bersih namun sopan yang diberikan oleh keluarga. Ketiga CEO tampan itu berdiri dengan hormat di dekatnya, masing-masing masih mengenakan jas tanpa celah, menatap kedua wanita itu dengan bangga. Sang nenek dengan penuh kasih berkata, "Saya adalah pendiri kerajaan ini, dan Anda menyelamatkan saya saat saya bukan siapa-siapa. Sekarang, Anda adalah bagian dari keluarga kami." Gadis itu terkesiap, terbebani oleh kenyataan di dalam ruang tamu yang megah dan didekorasi dengan indah dengan jendela setinggi langit-langit dan pemandangan taman pribadi. Gadis cantik berkulit putih itu sekarang tinggal di rumah mewah. Dia mengenakan gaun pastel yang lembut, rambut hitam panjangnya disisir rapi, dan matanya larut malam di lorong rumah besar yang remang-remang. Gadis cantik berkulit putih, mengenakan sweater polos dan celana jeans, diam-diam mengemasi tas kecilnya. Matanya dipenuhi kesedihan dan keraguan. Rambut hitam panjangnya terurai di bahunya saat dia melirik kembali ke kamar mewah itu untuk terakhir kalinya. "Aku tidak pantas di sini," bisiknya. Suara langkah kaki lembut bergema, dan salah satu CEO tampan, mengenakan setelan jas biru tua dengan lengan digulung, muncul di ambang pintu. Ekspresinya terkejut dan terluka saat dia berkata, "Kemana kamu pergi?" Di ruang duduk yang terang benderang, gadis cantik berkulit putih itu duduk dengan mata berkaca-kaca, dikelilingi oleh 3 CEO tampan. Setiap pria mengenakan gaya yang elegan namun kasual.
sweater biru tua dan celana panjang, turtleneck krem dengan celana panjang, dan blazer arang di atas kemeja yang rapi. Mereka berbicara dengan lembut namun tegas. "Kamu menyelamatkan orang yang paling kami cintai," kata salah satu dari mereka. "Kamu juga pantas bahagia," kata yang lain. Sang nenek, yang masih mengenakan gaun sutra, dengan lembut meletakkan tangannya yang keriput di tangan gadis itu dan berkata, "Kamu pantas berada di sini, bukan karena kasihan, tetapi karena cinta." Di ruang kerja rumah yang terang dengan deretan buku dan jendela besar yang memperlihatkan matahari pagi, gadis cantik berkulit putih itu duduk di meja yang ramping, kini mengenakan blus dan rok yang sederhana namun elegan. Rambut hitam panjangnya diikat ke belakang saat dia belajar dengan fokus. Salah satu CEO tampan berdiri di sampingnya dengan setelan jas, membantunya dengan dokumen. CEO lain masuk sambil memegang laptop, sementara yang ketiga membawa kopi sambil tersenyum. Nenek yang keriput dan penuh kasih itu berjalan dengan tatapan hangat, bangga dengan kemajuan dan kepercayaan diri cucunya yang baru.